Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Small listeners, dalam hidup pasti kita selalu ada keinginan ya untuk mendapatkan sesuatu dari orang ataupun lawan bicara kita. Begitupun lawan bicara kita pasti ingin ataupun mendapatkan sesuatu dari kita. Sehingga terjadilah simbiosis mutualisme kalau di biologi seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya simbiosis mutualisme ini terjadi dalam negosiasi yang kita lakukan? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Business Talk edisi Selasa. Kali ini Audrey Juwana bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Pak James. Pagi Audrey, senang sekali kita jumpa lagi di studio dan selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Yes, hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik dan mungkin ini juga harus menjadi catatan banyak orang Pak James. Yep. Win-win negotiation techniques ya. Ya pasti memang itu mungkin kalau menurut Audrey ya Pak James ya. Naluriah manusia gitu ya, ingin memanfaatkan orang lain. Benar nggak Pak James? Betul, kita mau dapat manfaat lah dari hubungan kita dengan orang ya. Betul. Secara umum begitu kan. Manfaat itu bukan selalu materi ya, tapi manfaat lain misalnya ada akses, kenalan, buka jalan buat kita. Dia bikin kita happy gitu kan. Ya manfaat sih. Dan justru sebaliknya dalam hubungan antara teman kalau nggak ada saling dapat manfaat kayaknya males ya. Betul. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Pasti small listeners juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Ketika mungkin berkenalan dengan orang lain, kira-kira apa nih yang bisa saya manfaatkan seperti itu. Tapi itu nggak salah ya Pak James ya sebenarnya? Nggak salah. Memanfaatkan secara positif ya. Memanfaatkan secara positif dan juga pada kenyataannya, pada kenyataan. Sulit untuk kita dapat manfaat dari orang. Kalau orang itu tidak pun rasa, like you said, dapat manfaat dari kita. Jadi dalam proses kita mendapatkan manfaat dari orang, kita juga memberi manfaat kan ya. Kalau nggak ini nggak bisa sustainable kan hubungan ini. Jadi dapat manfaat sebagai akibat dari kita memberi manfaat. Nah, jadi gitu. Jadi it's healthy sih. It's healthy. Ini seninya negosiasi kah Pak James? Karena kan banyak orang yang mungkin inginnya menang sendiri ya. Saya pengennya dapat lebih banyak. Saya pengennya memanfaatkan kamu total deh gitu ya. Kalau saya nanti deh lihat dulu deh orangnya gimana. Nah, orang kayak gitu kan kita sebut dia orang ini mau menang sendiri terus kan. Banyak soalnya di luar sana. Teman-teman yang kita cap mau menang sendiri, satu nggak bakal kita akrab sama dia. Ya, mungkin paling kosmetik aja lah, skin deep aja lah, hubungannya basa-basi aja ya. Dan kita pun bukan orang bodoh, kita juga tidak akan memberi lebih daripada is necessary kan. Ya, totalitas sih enggak lah ya. Nah, jadi karena itulah akibatnya dari teman yang mau menang sendiri nggak bakalan langgeng sih. So, kalau di bisnis sendiri nih Pak James ya, ataupun di dunia sales, sepenting apa sih win-win negotiation ini? Haruskah win-win selalu? Win-lose, lose-win? Atau gimana tuh? Ini ya, seolah-olah win-win susah ya? Let's discuss this ya. Apa itu win-win? Smart listeners ya, saya kasih analogi ya, Katakan kita adalah orang tua, kita punya dua anak, let's say masing-masing usia 9 tahun, 10 tahun lah, masih kecil lah ya. Dan kita ada satu biji jeruk. Kita jeruk kupas atau jeruk potong silakan lah ya. Sebuah jeruk. Dan kita mau bagi antara dua anak ini secara win-win. Kalau saya bawa training, saya benar-benar siapkan satu meja itu satu buah jeruk, ya, siapkan 2 gelas, 1 pisau, 2 piring, ya, dan saya tanya kepada mereka diskusi bagaimana cara membagi jeruk ini secara win-win. Ya, muncullah berbagai macam skenario. Ada yang jeruknya dikupas, terus kupasannya kan dihitung masing-masing 8 gitu ya. Kalau ganjil berarti masing-masing 8, terus ayahnya ambil satu lah supaya imbang gitu loh. Adil ya. Atau mereka potong dan nyejus supaya volumenya sama. Sama. Dan saya tanya kenapa harus sama? Supaya adil. Dan sebagainya ya. Terus dan menariknya adalah saya bilang bagi hasil supaya win-win. Mereka bagi seperti itu. Belah supaya sama, supaya adil. Jus supaya sama supaya adil. Dan saya tanya,
Bagaimana kalau ternyata salah satu antara anak Anda, sebenarnya dia pas hari ini lagi nggak mau makan jeruk. Oke? Nah, dengan membagi secara adil, satu yang tidak suka minum jeruk hari ini terpaksa minum jeruk. Yang pas lagi mau minum jeruk dapat hanya separuh aja. Is this win-win? No, it's not win-win. Okay. Atau satu malah nggak suka makan jeruk sama sekali, tapi satu suka banget makan jeruk, satu nggak suka makan jeruk, tapi yang nggak suka makan jeruk itu kebetulan ada PR di sekolah, dia harus kumpul kulit jeruk. PR, okay? Nah, yang suka minum jeruk dapat, yang tidak suka minum jeruk nggak dapat kulitnya. Kulit dibuang. Win-win? No. You see? So, banyak orang in their mind, win-win itu adalah fair. Win in their mind ya. Win-win adalah fair. Bagi seimbang mungkin, seadil mungkin, ukurlah sampai takarannya sama gitu ya. Nggak boleh semili pun, supaya fair. So, smart listeners, poin pertama kita mau belajar ya. Win-win bukan fair. Dan fair belum tentu win-win. Contoh kan? Fair bukan belum tentu. Dan dalam bisnis mustahil kita fair. Pasti sih. Sepakat ya? Dalam bisnis mustahil kita fair. Buka toko, si A nawarnya lebih ganas, dia dapat harga lebih murah. Si B nawar tapi nggak terlalu ganas, dia bayar harga lebih mahal, betul? Fair nggak? Nggak juga. Fair. Betul aja. Jadi dalam bisnis susah kita fair loh. Betul. Maka forget it. Nggak bisa fair, hanya bisa win-win. Jadi win-win itu adalah apa yang saya mau, saya dapat, walaupun harga lebih mahal dibanding dengan orang lain yang saya tidak tahu, tapi buat saya, ya sudahlah, dengan harga segini saya siap bayar untuk dapat barang yang saya mau, ya sudah. Yang penting saya happy, saya siap bayar, saya siap memberi in exchange for what I want, and I'm happy with that arrangement. Now that's already a win-win. It's not fair, it's win-win. Ini baru tahap pertama nih ya. Kita mengenal definisi win-win aja. Ternyata definisinya mungkin selama ini kita paham itu kurang tepat ya Pak James ya. Contoh di lapangan sepak bola, 11 pemain gajinya sama semua? Tidak. Nggak juga. Bahkan gajinya sama pun syarat kontraknya berbeda. Bonus golnya, bonus komisinya, dapat uang dari sponsorship, beda semua. Yang penting mereka bilang, buat saya oke lah, walaupun sana lebih mahal sedikit, rekan tim saya lebih mahal, tapi buat saya oke lah. Kebanggaan lah, walaupun duitnya kecil tapi dapat main di klub besar, nama saya terangkat, oke lah. Kan win-win. Not fair sih. Oke. Nah, nanti kita akan membahas juga ya Pak James. Sekarang menarik bicara tentang kita negosiasi. Tadi kan dikasih tahu sama Pak James ya bahwa kita tuh harus tahu dulu nih apa yang dibutuhkan, apa yang kita inginkan gitu ya. How to know it gitu. Nanti kita akan bahas setelah ini, dan pastinya juga smart listeners yang ingin bertanya, sharing juga silahkan ya di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. donor darah
Udah 2-3 kali. Nah, dengan senang hati sih, tidak ada masalah. Yang penting sehat ya, kamu ya. Ya kalau saya pribadi, seharusnya diterus-terusin ya. Maksudnya artinya secara berkala, secara kontinu. Jangan hanya sekedar buat, tapi ini, karena ini tujuannya adalah untuk menolong manusia, sesama manusia dimanapun berada, seperti itu. Untuk acara sendiri saya senang gimana ya, sebetulnya untuk acara yang seperti ini lebih bisa ditingkatkan lah. Kalau misal ada acara ulang tahun kah atau apa, mungkin bisa diadakan lagi gitu. Oke. Mungkin ada yang lain gitu. Untuk info sendiri saya dapat langsung dari info WhatsApp di Smart FM. Dari info itu saya langsung daftar di beberapa hari lalu, kemudian saya datang ke lokasi langsung hari ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Baik, Smart Listeners, kembali dalam sesi yang kedua membahas tentang win-win negotiation techniques ya. Pastinya kita juga dalam bernegosiasi inginnya kita mendapatkan apa yang kita mau, lawan kita ataupun partner kita juga dapat sesuatu yang mereka inginkan dari kita gitu ya. Yep. Itu yang tepat, definisinya yang tepat, bukan adil, bukan fair tadi ya. Betul. Seperti yang Pak James katakan. Tapi kan untuk mengetahui apa yang partner kita inginkan, apa yang kita inginkan itu kan juga kadang susah ya didefinisikan ya Pak James. Yep. Kadang kita ngomongnya A tapi ternyata mungkin partner kita nyangkanya B. Betul. Nah itu apakah ini tahap yang sulit untuk menemukan win-win tadi nih Pak James? Sulit gampang sulit juga ya. Dicontoh kembali ke contoh jeruk ya tadi ya. Nah ada meja-meja tertentu yang jeruknya sama sekali nggak disentuh. Saya minta diskusi, lakukan ya. Kalau mau peras-peras, mau potong-potong, mereka sama sekali tidak melakukan. Dan waktu ditanya, kenapa nggak melakukan? Tunggu Pak, kami mau pulang tanya anak dulu. Maunya yang maunya yang gimana? Maunya yang gimana? Mau di jus, mau dibelah, ya mau dikupas. Siapa mau kupas, siapa mau jus, siapa nggak mau jeruk. Kalau kamu nggak mau jeruk, rela dong buat kakak atau buat adik 1 biji utuh. Ya, kita discuss dulu supaya kita cari tahu sebenarnya apa yang mereka mau. So itu kuncinya. The key to a win-win negotiation adalah informasi. Kalau nggak ada informasi, susah kita bernegosiasi sampai win-win. Ya, maka kalau kita lihat even antara negara ya, pejabat tinggi kepala negara mengunjungi satu negara, ya, sebelum kepala negara bisa jadi perdana menteri atau presiden mengunjungi negara lain, umumnya mungkin 1-2 bulan sebelumnya menteri luar negerinya udah jalan duluan. Betul. Untuk cari tahu nih, nanti kalau Babe datang ngomong, apa yang harus ngomong, kira-kira apa, supaya jangan sampai bos kita datang baru cari tahu needs-nya, betul kan? Ya, jadi sekarang saya datang untuk cari tahu needs-nya, supaya begitu kepala negara datang, seolah-olah needs-nya dia mangguk aja, dia setuju, seolah dan Anda juga setuju terhadap permintaan kami, langsung taken, gitu kan ya? Ya, dan juga cari tahu sensitivitas, apa isu-isu yang tolong jangan dibahas ya. Ya betul kan ya? Iya, pasti. Itu semua cari tahu dulu, information loh. Information dulu, berdasarkan information ini baru nanti kepala negara ketemu dengan kepala negara, bahas dulu 2 jam 3 jam, lebih intens sedikit ya, tapi di balik layar sudah dapat briefing ya. Baru nanti setelah itu beliau berdua atas kesepakatannya maju ke depan ketemu pers, konferensi pers, betul kan? So all the information sudah digather, mau dibagi jeruk antara 2 anak sampai tingkat tinggi kepala negara, information itu crucial dalam negotiation. Nah, banyak orang sales ketemu customer tanpa informasi. Pergi ke sana, presentasi, langsung nego. Cari mati itu. Betul. Jadi harus tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya justru ya Pak James. Nanti kita bahas informasi seperti apa aja yang at least minimal perlu tahu. Tapi sebelumnya ini juga menarik karena negosiasi ini suka
disalah artikan tawar-menawar ya Pak James? Yes. Kadang kayak, udahlah, cincai lah, kamu ginilah, aku beginilah. Apakah ini sama dengan konsep negosiasi atau enggak? Berbeda. Yes. What is the difference, Pak James? Kalau tawar-menawar, fokusnya ke satu isu. Harga misalnya, ya. Kita masuk ke toko, Cik, bajunya berapa? 500.000. Waduh, mahal. Maunya berapa? 250. Wah, nggak dapat. Wah, nggak dapat, naikin lagi lah. Ya. Ya udah, Cik, 300. Wah, nggak bisa 300. Ya, oke lah, saya turunin dikit lah, gitu. Tawar mas sampai akhirnya ada titik temu. Oke lah, 380. Yang ditawar-menawar itu satu titik itu kan? Yes. Ya. Tapi kalau bargaining berbeda. Cik, bajunya berapa? 500.000. Wah, mahal. Maunya berapa? 250. 280 lah ya. Bisa, asalkan ibu beli 8 lusin. Sekarang you see, you are bargaining with me the price, but I say bisa asalkan volumenya tercapai. Betul kan? Ya. Cik, bajunya berapa? 500.000. Wah, harga murahin dong. Berapa? Ya, budget saya 280. Bisa 280 asalkan beli 8 lusin. Dan dia pula counter, oke Bu, 280.000, 8 lusin, asalkan saya bayar nyicil ya. Nah, kita nego tuh. You see, I give some to you, but I take something else. Betul kan? Dia turunin harga, tapi dia dapat volume. Betul. Si ini pula dapat harga lebih murah, tapi gua dapat bayar nyicil. Sehingga saya jual dulu dari omset itu, baru saya nyicil. Jadi saya bayar kamu pakai uang orang lain. Betul. Gitu kan. Nah, that's negotiation. Bisa asalkan. Nah, kalau kita nggak punya bisa asalkan, itu bukan negosiasi. Nah, banyak orang sales bukan nego harga, tapi tawar-menawar harga. Kalau nego, Pak James, honornya di luar budget kami loh. Budget Anda berapa? Budget kami kalau bisa, Pak, tolong diskon 30% lah. Kalau 30% diskon, masuk ke budget kami. Kalau mau 30% diskon, bisa, asalkan untuk tahun ini saya dapat 5 angkatan lah. Gitu dia dapatnya. Saya turun di harga, tapi volume saya dapat. Betul. Nah gitu. Bisa asalkan ya. Itu satu kata kunci yang mungkin kita sering lupakan. Jadi orang sales dan kita harus planning kan. Kalau dia minta diskon 10%, dan kita bilang bisa, asalkan apa itu? Apa yang kita mau minta untuk mengimbangi 10% diskon. Kalau dia minta 20% diskon, bisa asalkan apa? Kalau dia minta 30% diskon, bisa asalkan apa? Kalau asalkan sudah dipersiapkan, lu mau harga berapa juga gua kasih. Betul. Dan banyak orang sales bilang nggak bisa. Saya selalu bilang bisa, karena asalkan saya sudah siap. Nah itu tadi informasi tadi juga ya Pak James ya? Saya cari tahu apakah kalau dia minta 30% diskon dan saya minta 8 angkatan, ketutup nggak tuh? Gitu? Ya, satu hitung-hitungannya ketutup nggak. Kedua, dia punya kebutuhan nggak untuk 8 angkatan? Dia punya jumlah orang nggak untuk 8 angkatan? Betul, dia punya budget nggak? Dia punya apa? KPI-nya apa? I got to know. And supaya 8 angkatan itu buat dia is something doable. Because memang saya butuh, memang saya punya KPI, memang saya punya jumlah orang, masuk gitu loh. Itu tawar-menawar. Menarik. Berarti selain kita harus tahu informasi partner kita juga harus tahu informasi kebutuhan kita masing-masing. Jelas. Maka orang sales yang terjun ke lapangan harus di-empower kan oleh atasannya. Hitungannya gimana, marginnya gimana, spreadnya gimana, dan sebagainya. Dan kalau dia minta ini, you nawar ini. Dan untuk nawar ini, hitungannya gini, marginnya begini, supaya orang sales bisa main tuh. Ya. Dan bukan cuma gini. Nah, untuk setiap rupiah yang kamu katakan masuk 100.000 rupiah, bentuk giveaway-nya adalah 10%. Karena cost kita, mentok giveaway-nya 10%. Dan KPI kamu diukur bukan cuma order yang kamu dapat, tapi order yang kamu dapat dan ada rumus bobotnya, lu kasihnya berapa? Kalau you dapat 100.000, you giveaway-nya
20.000, hitungannya kinerjanya jelek. Tapi you kasih 100.000 omset, giveaway-nya 10.000, normal. Betul. Kalau omset 100.000, giveaway-nya di bawah 10.000, kinerja kamu tinggi. Nah, itu ada bobotnya. Dan itu masuk ke performance. Jadi orang sales itu akan berusaha dapat sebanyak mungkin, tapi sepelit mungkin. Nah, sekarang karena nggak ada rumus itu, orang sales demi dapat order, diskon jojoran. Dia capai target, perusahaan yang tekor. Karena salah perhitungan itu tadi ya. Salah rumus perusahaan. Dia nggak hitung the cost of acquiring the order. Menarik kan? Ini juga penting nih ya, para leader nih, jangan lupa untuk mengajarkan salesnya hitung-hitungan ya. Dan bukan tugas leader untuk hitung sih. Perusahaan kalau nggak mau tahu. Ya juga ya. Yang penting capai target. Ujung-ujung nggak capai profit, akhir tahun baru jerit kan. Baru kelihatan tuh dan orang sales rasa not fair gue. Saya bawa order banyak sekali, akhir tahun jeritnya nggak ada profit. Salah siapa? Kok salah saya? Saya dipenalize. Kan saya capai target. Yes. That's what's happening. Ini yang mungkin menjadi seninya ya dalam bernegosiasi. Jadi kita harus tahu informasi di dalam dan juga informasi partner kita. So, setelah ini kita akan bahas sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak James yang bisa mempengaruhi sebuah negosiasi ini bisa mencapai titik win-win negotiation. Pasti ini akan banyak juga mungkin pengalaman-pengalaman Pak James gitu ya. Nanti kita akan sharing gitu juga sama listeners yang ingin sharing. Silakan di 0812 11 12 959. Kami tunggu respon Anda dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan James Gui. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kembali Smart Listeners dalam Smart Business Talk membahas satu seni yang menarik ya dalam dunia sales. Nggak cuma dunia sales sih sebenarnya. Kalau kita dalam berkarya juga penting ya negosiasi ya Pak Jess ya. Negosiasi dalam harga, betul. Ya, menaikkan harga, negosiasi untuk menurunkan gaji. Itu banyak banget gitu kita pakai skill ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bicara tentang win-win negotiation. Nah ini yang mungkin kita akan perdalam hari ini karena pasti akan ada faktor-faktor pendukung ya Pak James. Bagaimana negosiasi itu bisa berhasil mencapai win-win negotiation. Jangan sampai ini ya tadi dibikin adil tapi ternyata tidak memenuhi kebutuhan ataupun keinginan partner ataupun kita sendiri. Gimana? Smart Listeners, sering kadang-kadang terjadi ya kita sebagai orang sales
kita kunjungi customer, kasih penawaran, customer minta harga tertentu. Yes. Dia minta syarat tertentu. Kita tampung, kita pulang, tawar-menawar sama atasan kita, ngemis sama atasan kita, akhirnya atasan kita setuju. Yes. Syarat customer. Okay. Kita kunjungi dia, kita bilang setuju. Dia bilang oke, kami catat, nanti hubungi. Dan berapa minggu kemudian nggak jadi. Oke, nggak beli. Walaupun syarat kami sudah dipenuhi. Dan dengar-dengar 3 minggu kemudian dia beli dari kompetitor kita dengan harga yang lebih tinggi. Wow, oke. Right? Yes. What happened? Yang Anda minta saya penuhi, tapi ujung-ujung tetap saya nggak dapat order. Pernah nggak alami hal itu? Mungkin pernah nih ya, yang menonton kita pagi hari ini. Saya aja pernah. Ya. Dan kita heran kan? Kenapa sih? Nah, ini bawa kita ke prinsip yang tadi, Audrey. Okay? Dalam win-win negotiation, smart listeners tolong ingat dan catat, dalam win-win negotiation, basic needs harus dipenuhi. Basic needs-nya lawan bicara kita. Kebutuhan dasar. Jadi, dalam negosiasi ada 2 unsur ya, Audrey ya. Satu namanya position. Satu namanya basic needs. Position adalah apa yang kita bilang kita mau. Jadi position saya adalah apa yang saya sudah kasih tahu ke Audrey. Saya mau harga sekian, saya mau cara pembayarannya sekian gitu. Syaratnya sudah saya kasih tahu. Itu position. Yes. Basic needs adalah apa yang sebenarnya saya butuhkan. Tapi umumnya saya nggak kasih tahu. Yes. That's something I need inside, but I don't tell you. Nah, ini ironisnya. Position adalah apa yang saya kasih tahu saja. Basic needs adalah yang saya benar-benar mau dan butuhkan, tapi saya nggak ngomong. Dan karena basic needs nggak pernah dibahas, nggak diungkapkan ya, dan position yang diteriak-teriak, kita berusaha memenuhi position kan? Yes. Dan tadi contohnya walaupun position sudah dipenuhi, akhirnya nggak dapat order. Kenapa? Karena basic needs Anda belum saya penuhi. Nah, jadi kalau Anda mau negosiasi, yes, memenuhi permintaan position customer penting. Tapi ingat, selama basic needs tidak dipenuhi, Anda memenuhi position pun belum tentu dapat order. Tapi kalau basic needs sudah dipenuhi, dianya akan berusaha supaya positionnya jadi lebih lunak. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa orang sales berusaha meminta position, memenuhi position sampai wakili pelanggan nego sama perusahaan sendiri. Dan ujung-ujung nggak dapat order lagi. Karena orang sales fokus ke position. Nah, kenapa orang sales fokus ke position? Karena itu yang diberitahukan. Basic needs nggak diberitahukan. Dan dia nggak pernah sadar ada elemen basic needs itu. Gitu. Ini ya menjadi poin. Kalau begitu basic needs ini tugas siapa nih yang memberitahukan ini, Pak James? Kalau dari dunia sales sendiri? Tugas ini kalau di dunia sales adalah orang sales yang harus cari tahu. Dia yang harus cari tahu sebelum maju ke meja perundingan, sebelum berpresentasi, ya, atau dalam proses ngobrol-ngobrol sudah mulai mengorek. Contoh, dokter tanya apa keluhannya, dan sebelum dia preskripsi obat, umumnya dia akan tanya ada alergi obat apa, betul kan? Itu kan basic needs itu. Betul. Alergi apa, ya? Nah, ada orang sales yang zaman dulu ya, dia sebelum ketemu dengan decision maker, dia sudah mampir ke kantor itu 2-3 kali. Ngobrol-ngobrol dengan tukang parkir, cari tahu ya, ngobrol-ngobrol, duduk rokok bareng tukang parkir, cari tahu orang ini sifatnya gimana, baik atau enggak, family man atau tidak, hobinya apa, main golf atau apa gitu kan ya. Ngobrol-ngobrol sama resepsionis, ya kan, ngobrol-ngobrol sama satpam, banyak yang bisa dia dapat tahu. Sehingga ketemu dengan decision maker, kayaknya gua tahu gosoknya dari mana. Sudah tahu gimana untuk apa ya, mendekatinya gitu ya. Tahu PDKT-nya mana, hot button-nya mana, soft spot-nya mana, important issue-nya mana, pain point-nya mana, kan tahu semua. Belum ketemu aja udah tahu kok. Zaman dulu orang sales kayak gitu. Zaman sekarang aja yang lulusan universitas pakai dasi langsung nembak.
Padahal sebenarnya sekarang gampang bisa cari dari sosial media ya Pak James. Paling stalking sosmed. Betul. Paling stalking. Tapi sosmed itu kan pencitraan. Yes. That's not the real thing gitu loh. Okay. Nobody puts the bad personality on the social media. Yeah, pasti. Right? Tapi the bad personality itu akan kita tahu kalau ngobrol sama satpam, Yeah. tukang parkir dan reception kan. Yes. Ketahuan itu, babe gini lu jangan ngomong ini ya, dia sensitif banget. Kan hal-hal kayak gitu nggak muncul di sosmed. Iya, pasti. Iya kan. Oke. Nah itu part of fact finding kan. Finding out itu yang zaman dulu orang sales lakukan itu sih. Zaman sekarang cenderung tidak. Cenderung tidak because the younger generation of sales people find it such a inefficient use of time. Ngobrol-ngobrol. And anyway they are not comfortable talking to satpam and security. Betul. They lack the people skills ya. Not communication skills, people skillsnya. Hanya bisa blend in ngobrol dengan orang-orang level tertentu. Ya, level tertentu dia nggak nyaman gitu. Dan sedangkan orang sales dulu sama siapa juga nyaman karena memang mereka umumnya mulai dari bawah banget. Yes. Gitu. Awal karir gitu ya dan akhirnya sampai top level seperti itu. Oke. Gitu. Ini kita ke pertanyaan yang menarik juga nih Pak James ya di pagi hari ini. Ini dari Pak Sudirman di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak James, topik yang menarik. Tapi saya penasaran, kalau kita dalam melakukan negosiasi, kadang kan memang suka tersulut emosi aja ya. Karena kadang ada bukan penawaran ya, mungkin offeringnya tuh kok kayaknya terlalu banget gitu. Nah, untuk handling hal tersebut, sehingga ujungnya mencapai win-win negotiation tuh gimana Pak James? Supaya nggak terlalu terlihat kan? Takutnya ilfil di tengah jalan gitu. Betul. Ini masuk ke teknik ya sebenarnya, tapi kita bahas untuk menjawab. Ya Pak Sudirman, thank you Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya emotion itu adalah salah satu jurus negosiasi. Oke. Kalau saya pancing kemarahan Anda sehingga Anda jadi marah, akibatnya Anda jadi nggak rasional. Betul. Dan you akan buat keputusan yang tidak rasional. Oke, kalau itu gampang dipancing, saya akan menantang. Katanya manajer harga segini aja nggak bisa. Lu nggak ada wewenang, jangan tuh pakai jabatan manajer. Kalau manajer itu ada wewenang, saya minta hal yang kecil aja lu nggak bakal kasih. Manajer apaan? Panas kan? Betul, pasti. Kalau you benar-benar manajer, buktikan. Oke Pak, Bapak minta apa? Oke, beres. Saya ACC Pak. Panas kepancing tuh. Karena emosional. Oke. So kadang-kadang customer pakai kartu emosional untuk memancing kita supaya kita jadi emosional, kita jadi sebel, supaya kita menggagalkan atau kita menuruti permintaannya atau gagal aja. Jadi bukan saya yang usir Anda, I bikin you sangat panas sampai you keluar. Bisa begitu. Tapi kalau Anda bisa tahu itu sebagai teknik, ya kita bisa senyum. Bisa aja Ibu Rina, luar biasa, Ibu keren Bu, cara negonya keren Bu. By the way Ibu minta harga gini, bisa Bu. Bisa, asal Ibu tekan sekarang, hari ini tekan tanda jadinya 15 ton untuk tahun ini. Saya oke Bu. See, lu mau kasih harga gila pun bisa asalkan. Dan 50% cash Bu. Bisa Bu, sebenarnya bisa. Nothing is impossible for us. Ibu gimana? Ibu oke? Wah, akhirnya bisa terhandle. Nah, bukan gue yang nggak mau, lo yang nggak mau share, gitu loh. Nah, selama kita ada asalkan, kita tertawain. Tapi kalau kita nggak ada asalkan, seolah-olah harga diri kita diinjak, keinjak-injak, nah gitu. Bisa Bu, ini asalkan saya diizinkan bawa associate trainer saya, di mana ada bagian-bagian tertentu dari training associate trainer saya yang bawa. Bisa Bu. Right? Jadi if you want a price that is too low for me, I'll bring my associate trainers in. And they are more affordable. Betul. Ya, jadi harus juga di-handle, ditahan ya emosinya, jangan sampai tertrigger dan akhirnya menyesal. Kadang kan gitu ya Pak James ya. Tersinggung, marah gitu kan. Ya kalau kita nggak ada plan B, kita tersinggung dan kita pontang-panting. Kenapa? Ini harga nggak masuk. Tapi kalau kita ada plan B, kita bisa mix and match, memungkinkan. So you see, you always have to have a asalkan.
Bisa asalkan. Itu kuncinya. Ada banyak orang nggak tahu itu asalkan. Hari ini dapat loh hari ini. Jadi langsung di list mungkin ya Pak James ya, bisa asalkan apa gitu ya. Jadi senjata Anda juga untuk menghadapi negosiasi di luar sana. Nanti kita balik lagi, masih ada faktor-faktornya yang mempengaruhi Pak James? Ada, banyak sekali. Nanti kita bagian terakhir. Bagian terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin berkomentar pagi hari ini, silakan. Kami sapa juga untuk Anda yang di channel YouTube kami. Selamat pagi. Pastinya Anda juga masih boleh banget gitu ya bergabung sampai dengan jam 8 pagi ini dalam topik Win-Win Negotiation Techniques. Bersama dengan James Gui, kita jeda saat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Masuk ke sesi terakhir, semua listener semakin panas gitu ya. Seperti mungkin proses negosiasi kita mungkin yang sedang Anda jalani, semua listeners yang belum sampai titik win-winnya, tetap semangat. Semoga bisa menemukan titik temunya gitu ya Pak James ya. Right. So, untuk kita bisa mencapai titik temu itu, kita juga harus paham faktor-faktor apa yang bisa mendukung keberhasilan win-win negotiation techniques. Tadi yang pertama ada basic needs ya, kebutuhan dasar. Itu harus disadari terlebih dahulu. Nextnya ada apa lagi Pak James? Jadi next kita mau bahas basic needs-nya itu termasuk apa aja sih? Kebutuhan dasar itu termasuk ya, bukan pangan dan apa itu tadi? Sandang, papan, pangan ya. bukan itu ya. Basic needs dalam negotiation antara lain adalah satu, keuntungan materi. Oke. Jadi katakan ya, kita lagi negosiasi ya Audrey ya, dan harga yang saya minta ke Anda, yaitu my position, Audrey sudah penuhi. Oke. Syaratnya pun Audrey sudah penuhi. Ya. Tapi saya masih enggan tanda tangan. Kenapa? Karena ada satu hal yang ada di pikiran saya maupun di hati saya yang ngeganjel belum terjawab. Yaitu kalau saya ACC orderan ini yang bernilai 250 juta, buat saya ada apa ya? Manfaat buat saya apa? Betul kan? We have not spoken about that. Saya sungkan mengangkat pertanyaan ini, Anda pun nggak bahas. Jadi selama pertanyaan itu belum terjawab, saya belum rela mau tanda tangan loh. Ada menahan ya? Iya, karena begitu saya tanda tangan, kemungkinan saya dapat sesuatu itu hilang loh. Iya, betul.
Betul kan? Jadi saya ngeganjel terus nih. Dan saya enggan tanda tangan. Dan selama Audrey belum sadar bahwa pertanyaan ini belum terjawab dan you push saya terus, my basic needs belum dipenuhi. Oke, jadi sebagai orang yang ikut negosiasi, Audrey harus sadar bahwa oh iya, dari kemarin kita bahas position melulu, belum bahas basic needs-nya loh. Dan Audrey bisa tanya nih, Pak James, ya atas bantuan Pak James, apa yang Pak James harapkan? Ya kan? Dan saya bisa bilang, ya saya nggak sebut angka lah, tapi sesuai dengan aturan yang ada di tempat Audrey aja, yang penting saya dapat sesuatu lah. Nah, Audrey bisa balas, ya bantuan Pak James kami tidak akan lupa lah, pasti dapat sesuatu. Ya sudah, oke. Bisa jadi kan begitu? Jadi ngomong-ngomong saya tanda tangan di mana? Kan udah ngeganjel itu loh. Atau Pak James, atas support Pak James, kami memang sebagai standar ada beri 2% dari orderan itu buat decision maker. Memang kebijakan kami begitu. Oke ya. Dan di sana mungkin tawar-menawar. Oke. Dan saya 2% saya kasih 4 lah. Bisa Pak, asalkan tetap ada asalkan. Oke, keluar lagi ya. Kan? Nah, basic needs pun bisa ditawar-menawar, bisa dinego kan. Oke. Atau di perusahaan Anda memang tidak entertain komisi seperti itu. Pak James, ya mungkin Pak James juga mempertimbangkan buat Pak James ada manfaat materi seperti apa. Maaf Pak, di perusahaan kami memang kebijakan tidak memberi apa-apa. Namun secara official kami bisa sponsor kalau Pak James mau ikut training di mana, kami bisa ikut sponsor. Tapi dalam bentuk cash, sorry no. Ya oh gitu ya. Ya udah, yang penting clear dah. Oke, gitu ya. Jadi kita tanda tangan di mana sih? Yang penting itu sudah terjawab gitu loh. Yes or no terjawab. Jangan membiarkan ngeganjel gitu. Betul. Basic needs. Oke, itu basic needs ya. Salah satu lah. Keuntungan materi. Oke. Ada orang basic needs-nya bukan keuntungan materi, karena jabatannya cukup tinggi, dia juga nggak butuh uang banget gitu. Tapi dia maunya egonya digosok, dipenuhi egonya, mau dikagum-kagum, dipuja-puja gitu. Wah, Ibu Audrey, hari ini saya ketemu dengan Ibu, sungguh satu kehormatan buat saya. Saya sudah banyak sekali baca buku-buku Ibu Audrey, dan kemarin Ibu tampil di TV ya Bu ya. Wih, keren banget Bu jawaban. Saya lihat ada tamu itu mau berusaha pojokin Ibu, dan Ibu jawabnya dengan begitu anggun sekaligus diam aja, dia sekali. Keren Bu, keren Bu. Saya harus banyak belajar. Oh, enggak lah, enggak seberapa lah. Hari ini saya minta bantuan. Boleh. Kan udah digosok. Ya kan, dia nggak akan bilang jujur, tunggu. Saya orang ini egonya tinggi ya. Sebelum saya tanda tangan, you gosokin ego saya dulu deh. Bikin saya nggak mungkin dia ngomong. Tapi selama itu belum dipenuhi, malas dia tanda tangan. Oke, nah ada juga the need to trust. Itu the opposite of the need to ego. The need to trust itu adalah orang ini sudah terlalu sering ditipu. Dibohongin, pengalaman pahitnya ya. Jadi dia tahu semua orang sales ngomongnya manis, ujung-ujung dilepeh juga. Gitu. Jadi position is not important. Prove to me how I can trust you. Ya kan? Nah, dan mungkin kadang-kadang dia jawab, tanya. Kadang-kadang dia enggak. Orang ini bisa di-trust enggak ya? Ngomong sih gampang. Sebelum dapat order janji surga. Nanti kalau sudah dapat order, lupa dia. Ya gitu. Ngomong semua sama, malas Nah, selama saya belum terjawab, why can I trust you? Belum tentu, udah pasti saya nggak akan tanda tangan. Betul kan? So it's a trust issue. Satu lagi, job pressure. Iya kan? Dia selama ini dianggap oleh atasan dan rekan-rekan kurang capable. Jadi bagaimana caranya supaya melalui negosiasi ini saya kelihatan capable di mata atasan, saya kelihatan kompeten di mata rekan. Bisa jadi begitu kan? Jadi bukan soal duit nih. Jangan sampai begitu saya ACC malah saya kelihatan bodoh. Oke?
Maunya saya ACC dan saya kelihatan pintar. Nah, apa yang akan kamu lakukan buat saya supaya saya kelihatan pintar dan di-appreciate oleh atasan? What are you gonna do? That's my basic need, not the price. Because price company yang bayar. Prestasi itu pribadi saya loh. Betul. Betul kan? Selama manfaat buat saya itu dapat, tanda tangannya mahal dikit uang perusahaan kok. Gitu loh. Ya, dan terakhir itu adalah time pressure. Time pressure. Saya terdesak waktu. So bagaimana kamu bisa lakukan supaya you can make it in time for me. Jadi ada material gain, manfaat materi, ada ego, ada perlu di trust, ada job pressure, ada time pressure. Dan 5 ini nggak diungkap. Ini ya yang harus diungkap terlebih dahulu ya. Harus cari, harus bongkar, harus listen, harus peka. Ini belok kemana ya? Tadi dia ada ngomong gitu, kok gua nggak tanggapi ya? Itu dia. Belok lagi balik cari basic needs. Gitu. Itu negosiasi. Nah, itu bisa asalkan materi dapat. Bisa asalkan ego saya digosok. Bisa asalkan semua di sana. It's always in the basic needs, never in the position. Kalau basic needs-nya sudah dipenuhi dan sudah berkenan, positionnya gampang. Betul, mengikuti ya. Banyak orang sales tidak nego berdasarkan basic needs. Nego berdasarkan position. Karena ya itulah ya. Karena kan kita juga berinteraksinya sama manusia ya. Persis. Manusia punya kebutuhan masing-masing. Dan kadang-kadang terlalu sungkan kita ngomong, budayanya budaya Indonesia ya, gitu nggak enak kan. Nggak enak kan. So dan banyak cross cultural ya. Sekarang banyak kita bekerja sama dengan klien kita, supplier kita dari negara lain. Dan mungkin dia mau ngomong pun nggak enak. Kita mau nawarin pun sungkan. Betul kan? Cross cultural itu susah. Dan itulah menariknya, itu seninya. Dan berarti setelah acara hari ini, talk show hari ini, smart listeners, ingat ya, sebagai orang sales dalam negosiasi, 2 hal ya. Satu, rumuskan bisa asalkan, dan kedua, selalu peka terhadap basic needs. Dan setiap orang dari 5 itu minimal ada 2 atau 3. Jarang 1. 2 atau 3 ya. 2 atau 3. 2 atau 3. Jadi sebenarnya bisa dicobain juga nih satu-satu ya. Ya, by elimination ya. Betul. Ya, by elimination. Mana nih yang nyangkut gitu kan. Jadi mulai hari ini saya mau smart listeners lebih peka. Waktu dia ngobrol, pasti ada terungkap dan tersirat. Salah 1, 2, 3 basic needs itu. Cuma karena kita nggak sadar, lewat aja kan. Nah sekarang sudah sadar nih. Sudah sadar. Anda lihat aja, pasti muncul tuh. Jadi jangan terlalu fokus sama posisinya dulu ya. Lebih peka dengan apa yang diungkapkan gitu, karena pasti akan menuju kayak ibarat teka-teki ya Pak James ya. Jadi completing the puzzles. Jadi nanti akan terlihat tuh. Dan yang menarik adalah kalau kita sudah ngerti basic needs-nya dan kita ngobrol sama dia berdasarkan basic needs-nya, tiba-tiba obrolan itu jadi lebih hangat, lebih deep, betul ya, lebih curhat. Kalau enggak, yang ngomong hanya kulit aja sih. Dan bahkan mungkin ada next order lainnya. Oh ya pasti, gitu. pasti kalau sudah intimate gitu ya, sudah engage seperti itu. Ini akan menjadi perbincangan menarik. Semoga ada part 2-nya nanti. Selain dari part 2-nya, Smart Listeners, nanti bulan Agustus, tanggal 15 Agustus, workshop 1 hari, praktek, role playing, saya kasih template khusus win-win negotiation techniques. 1 hari offline ya, di Jakarta. Catat tanggal 15 Agustus. Nah, berita baiknya adalah setelah COVID, saya sudah nggak pernah lakukan online. Offline. Tetapi teman-teman di daerah kangen, karena mereka nggak bisa datang ke Jakarta. Jadi tanggal 24 malam dan 25 malam, 2 malam berturut-turut, masing-masing 2 jam, saya akan bawa topik online, effective communication techniques for all situations. Jadi ini semua orang bisa ikut dari seluruh Indonesia, hadir online. Ya lewat Zoom lah ya, sama seperti zaman-zaman COVID. Betul. Jadi fee-nya jauh lebih terjangkau dan Anda nggak usah jauh-jauh datang ke Jakarta, dari rumah sendiri aja bisa belajar. Infonya kemana nih Pak James? Infonya langsung DM ke saya dengan meninggalkan nomor WA Anda. Langsung DM ke Instagram saya James Gui, atau boleh WA ke rekan saya Happy, silakan catat 0813 1417
6735. Oke, ya sekali lagi ya 0813 1417 6735 atau bisa DM ke saya James Gui ya. Kami akan kirim brosurnya langsung ke Anda. Jadi yang offline tanggal 15 Agustus, yang online 24 dan 25 Agustus malam hari. Oke, informasi yang menarik untuk Anda yang ingin mengupgrade skill ya. Tidak hanya untuk dunia sales ya, tapi juga dunia karir ini sangat penting, apalagi tadi tentang komunikasi gitu ya. Jadi untuk Anda small listeners yang juga merasa ini topik sangat-sangat menarik, Anda juga boleh bagikan ke tim Anda atau ke sales leader Anda supaya juga mungkin makin banyak insight yang bisa diberikan, atau mungkin juga boleh undang Pak James gitu ya, langsung aja kontak di DM gitu ya. Ya pasti nanti kita akan lanjutkan topik ini, pastinya semakin seru, gimana teknik-teknik realnya nanti kita mungkin bahas next time gitu Pak James ya. So small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah join, sudah menyimak siaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak respon yang mungkin belum sempat terbaca ya. Semoga next time kita berkesempatan untuk respon semua WA ataupun live chat Anda. So thank you Pak James. Thank you Audrey. Semangat untuk melanjutkan aktivitas di hari Selasa ini, dan juga small listeners semangat. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya James Gui. Have a fantastic day. Bye. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.